Ketemu lagi dengan saya Hermansa AMD CCHT di Studio Bekam. Di video kali ini saya akan membahas tentang indikasi bekam. Jadi bekam sebagai pengobatan terapi komplementer memberikan manfaat terapeutik terhadap penyakit yang bergantung dari diagnosanya. Ini contoh beberapa penyakit dengan indikasi bekam. Yang pertama adalah hipertensi. Ya, bekam berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi ya. Jadi ketika darah tinggi dan dilakukan pembekaman, maka di situ akan terjadinya vasodilatasi, terjadinya mikrosirkulasi karena ada zat yang namanya nitrit oksid yang keluar sehingga menyebabkan pelebaran pada pembuluh darah, sehingga diharapkan tekanan darahnya itu turun seperti itu. Yang kedua ada osteoartritis. Jadi osteoartritis ini lebih sering muncul di daerah lutut karena terjadinya pengurangan cairan sinovial. Jadi si bantalan lutut sudah mulai menipis sehingga lutut akan terasa nyeri. Nah, itu diharapkan dengan bekam itu bisa mengurangi nyeri pada lutut. Terus nyeri leher dan bahu. Nah, ini nyeri lagi nih. Jadi nyeri leher dan bahu. Ya itu bisa dibekam karena kenapa? Ketika ada nyeri dan di leher dan di bahu, di situ kemungkinan ada tekanan yang tinggi gitu ya. Mungkin akibat otot yang kaku sehingga ketika dilakukan pembekaman maka jaringan otot tersebut akan mengendur. Ketika dia mengendur maka saraf-saraf di sekitar tersebut tidak tertekan lagi sehingga diharapkan nyerinya itu berkurang. Sakit kepala dan migrain, ya bisa dibekam sakit kepala dan migrain gitu ya. Terus otot kaku tadi sudah kita bahas ya, otot kaku tadi dengan berhubungan dengan nyeri leher dan bahu. Rematik juga ada hubungan juga dengan osteoartritis ya. Jadi ketika eh, biasanya rematik ini akan menyerang sendi juga, tapi nggak selalu sendi besar, bisa juga sendi-sendi kecil. Nah, kita bisa meredakan nyeri akibat rematik ini dengan pembekaman. Jadi bekam juga bisa memanipulasi nyeri seperti itu. Asam urat bisa karena kelebihan asam urat ini akan dibuang oleh ginjal. Tetapi jika terlalu banyak bisa kita lakukan dengan pembekaman. Jadi dibantu dengan pembekaman. Saya sendiri pernah meneliti implementasi bekam terhadap penurunan kadar asam urat dan nyeri gout artritis di daerah Jakarta Timur ya. Saya pernah di situ selama 2 minggu meneliti tentang penurunan kadar asam urat dan nyeri gout artritis akibat asam urat yang tinggi dengan teknik bekam terhadap 2 orang lansia di PSTW Budi Mulia 1, dan itu efektif sekali untuk penderita asam urat. Gelisah bisa karena ketika gelisah kita lakukan pembekaman, di situ akan keluar hormon-hormon yang menenangkan. Jadi tubuh jadi lebih nyaman, lebih rileks. Nah, di sini pengaruhnya bekam terhadap gelisah. Stroke, stroke walaupun juga belum banyak literasi, tapi mudah-mudahan dengan dengan bekam bisa mempercepat kesembuhan pada pasien stroke. Hiperlipidemia, kelebihan kadar lemak, kolesterol tinggi ya. Karena kolesterol yang tinggi ada di dalam darah bisa kita keluarkan melalui bekam yang diharapkan kadar kolesterolnya itu bisa berkurang. Jadi manfaat bekam itu selain disebutkan yang tadi juga masih banyak lagi. Ini diambil dari berbagai sumber dan jurnal. Perlu diketahui juga selain bekam memberikan manfaat dan indikasi terhadap beberapa penyakit,
Bekam juga memiliki efek samping, diantaranya infeksi. Ketika alat bekam yang digunakan tidak steril atau tempat bekam yang kita lakukan pembekaman tidak steril, kemungkinan terjadi infeksi itu sangat tinggi sekali. Makanya dari itu, saya sebagai praktisi bekam menyarankan kepada Anda untuk memilih tempat bekam yang bagus, yang recommended. Kalau bisa tempat bekam tersebut sudah memiliki izin STPT, artinya tempat bekam tersebut sudah pernah dikunjungi oleh puskesmas dan dinas kesehatan. Artinya mereka telah mendapatkan rekomendasi dari puskesmas dan dapat rekomendasi dari dinas kesehatan untuk dikeluarkan izin STPT-nya di PTSP, di pelayanan terpadu satu pintu. Kemudian efek samping berikutnya adalah abses bula atau blister. Jadi terjadinya gelembung yang berair itu karena akibat dari pembekaman yang terlalu kencang tarikannya atau dibiarkan terlalu lama. Jadi terjadi gelembung yang berisi air, ketika dipecahkan itu sakit yang minta ampun. Dan saya sebagai praktisi bekam itu menyebutnya adalah malapraktek ya. Artinya kelalaian si terapis dalam melakukan tindakan bekam yang kurang hati-hati. Terus perdarahan. Nah, jadi ketika penusukan pada saat bekam basah ini terlalu dalam jarumnya atau terlalu banyak tusukan jarumnya itu pada area pembekaman di dalam gelas bekam itu, bisa terjadi perdarahan yang banyak seperti itu ya. Jadi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak jadi perdarahan yang banyak. Yang terakhir efek bekam adalah anemia. Ketika pasien yang sudah mengalami anemia atau tadi akibat perdarahan yang banyak gitu ya, dilakukan pembekaman lagi pada pasien yang anemia, ya itu bisa menambah buruk. Jadi ada baiknya ketika Anda berbekam atau Anda sebagai terapis bekam untuk memeriksa dulu apakah pasien ini anemia atau tidak, atau bisa dilakukan bekam atau tidak. Misalnya dengan melihat konjungtiva matanya ya, gitu dari sini kelihatan. Apabila dia pucat putih berarti dia kekurangan darah. Bisa dilihat juga dari kukunya gitu. Apabila pucat putih mungkin dia kekurangan darah. Dan sebaiknya ketika dibekam pun jangan terlalu banyak, atau bila perlu cukup dibekam kering sesuai dengan keluhan saja. Mungkin itu saja video kali ini tentang indikasi bekam dan efek samping bekam. Saya ucapkan terima kasih buat Anda yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Salam dari saya Hermansyah AMD Cup CCHT di Studio Bekam.